Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu, ampuni bangsa kami Tuhan. Pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, oh, dan pulihkan kembali negeri kami. Ampuni bangsa kami Tuhan. Oh, haleluya. Kami mau rendahkan diri Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah, berpaling Tuhan, balik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampuni Tuhan, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikanlah Tuhan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkanlah Tuhan negeri kami. Oh, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh Tuhan, Tuhan, oh, Tuhan pulihkan, urapi bangsa kami Tuhan, kuduskan bangsa kami Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan, Kau pulihkan Tuhan negeri kami. Terima kasih Tuhan, kita percaya Tuhan, bangsa kami nyata muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan pulihkan. Oh, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkanlah Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan.
kami dan pulihkanlah, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkanlah Tuhan, haleluya, dan pulihkan kembali negeri kami. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, biarlah kemuliaan nyata dalam kehidupan kita semua, bagi bangsa kita. Mari kita sembah Dia. Pulihkanlah Tuhan, pulihkanlah negeri kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Lawat bangsa kami Tuhan, lawat bangsa kami. Kami tinggikan di dalam nama-Mu Tuhan. Engkau Raja segala raja, Engkau segalanya Tuhan. Engkau Allah pengharapan dalam kehidupan kami, dari bangsa kami. Muliakanlah Tuhan, kami mau muliakan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Ini kami, pakai umat-Mu Tuhan, untuk memuliakan bangsa ini Tuhan. Bangsa ini, jauhkan bangsa ini dari mara bahaya Tuhan, penyakit Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, jamahan-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Kami mau nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kami Tuhan, lawat kota kami Tuhan, lawat kota kami Tuhan. Engkau pulihkan kota kami dan Tuhan dari mara bahaya, penyakit Tuhan. Kami mau nyatakan dengan iman kami Tuhan, bahwa Roh Kudus menjamah setiap kota kami, bangsa kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, negeri kami yang tercinta ini Tuhan. Oh haleluya. Oh ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, jamah umat-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Oh terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Hati kami rindu Tuhan. Hati kami rindu Tuhan. Pemulihan terjadi Tuhan dalam hidup bangsa kami Tuhan Yesus Kristus. Ini kami Tuhan, Engkaulah Raja Tuhan dalam hidup kami. Berdaulat Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, terpujilah. Oh, haleluya, haleluya, terima kasih, Engkaulah Raja Tuhan Yesus. Katakan, mari. Makin berdiri, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan Engkaulah, Engkaulah Tuhan. Oh, Engkaulah Raja. Berdaulat atas kami Tuhan, atas berdaulat atas hidupku, ku berserah. Haleluya. Yes, Engkaulah
berseru padaku. Kaulah Raja, berdaulat hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah berdaulat atas hidupku, ku berserah berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memberikan segala pengharapan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada sukacita tuh. Siapa yang bersukacita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Ajar kita berdiam untuk mendengar kebenarannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Haleluya. Ajarku berdiam dekat, dekat di hati-Mu di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Oh, haleluya. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Haleluya. Oh, ku dambakan hati-Mu Tuhan. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku tercipta, menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam Tuhan, ku berdiam dekat di hati-Mu. Mereka pujian ini katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Oh, di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati.
Puji Tuhan, ada sukacita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, karena kita umat pilihan Allah. Haleluya. Terima kasih. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Haleluya. Semuanya, haleluya. Bukan bangkit untuk bangsa ini. Bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit. Nyatakanlah. Oh, setia. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa? Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapakah Raja? Dialah, oh Yesus Raja. Raja, mari kita semua. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kata semua yang menonton, bukan lagi. Nyatakanlah, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan lagi. Nyatakanlah, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa? Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapakah Raja? Dialah, oh bukan bangkit. Bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapakah Raja? Dialah, oh Raja. Dialah, Dialah, oh Yesus Raja. Raja, Yesus Raja. Dialah, oh Raja. Terima kasih, silakan duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kamu siapkan hati kami Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami tentram Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya.
dunia melihat rupa-mu, namun kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Oh, Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Ku nikmatin hadirat-Mu, kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa-Mu, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, Tuhan, oh, Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari angkat pujian ini, saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, oh, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku Tuhan, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Oh, Tuhan, inilah, oh, Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hati
yang utuh, doa. Yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita satukan hati kita. Bapa di sorga, pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa. Dikuduskanlah namamu Bapa. Datanglah kerajaanmu ya Bapa, di bumi ini seperti di surga. Datanglah kerajaanmu ya Bapa, di kota Batu Raja ini seperti di surga. Datanglah kerajaanmu ya Bapa, dalam rumah tangga kami seperti di surga. Datanglah kerajaanmu ya Bapa, dalam pekerjaan kami seperti di surga Bapa. Datanglah kerajaanmu ya Bapa, dalam pernikahan-pernikahan jemaatmu di tempat ini seperti di surga Bapa. Datanglah kerajaanmu Bapa, dalam hidup dan hati dan pikiran kami seperti di surga. Kami berdoa pagi hari ini Bapa, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga Tuhan terus belajar mengampuni orang-orang yang menyakiti kami, orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan Bapa, lindungilah jemaat ini, lindungi kami semua Bapa, lindungi bangsa kami Tuhan, jauhkan daripada yang jahat Tuhan. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi Engkau membebaskan kami Tuhan, melepaskan kami dari yang jahat Bapa. Sebab Engkaulah Tuhan yang empunya kerajaan, Engkau yang empunya kemuliaan, Engkau yang empunya kuasa. Di tangan-Mu kami taruh bangsa Indonesia pagi hari ini Bapa. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada atas Indonesia, ada atas negeri kami Tuhan. Sekalipun saat ini sedang mengalami pandemi Tuhan, tetapi kami berdoa gelombang 3 yang dideklarasikan oleh Menteri Kesehatan Indonesia, bahwa gelombang 3 sudah resmi datang ke Indonesia. Pagi hari ini kami bersatu hati, anak-anak-Mu, umat tebusan-Mu Tuhan, berdiri di hadapan-Mu Tuhan, bersatu hati. Kami deklarasikan gelombang 3 segera melandai Tuhan. Angka COVID segera turun Tuhan, dan kematian prematur tidak terjadi lebih banyak lagi Tuhan. Dan kami berdoa bahkan sebaliknya gelombang kebangunan rohani yang terjadi, gelombang pertobatan dan keselamatan, di mana orang mulai mencari Tuhan, mulai mencari keselamatan yang di dalam Engkau, mulai mencari kebenaran dan arti hidup mereka, karena mereka tahu hidupnya tidak lama di bumi Tuhan. Dan pagi hari ini kuatkan dan teguhkan semua jemaat-Mu, setiap iman kami Tuhan. Teguhkan iman kami Bapa, dan jagai kesehatan setiap kami Bapa. Dan ada saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang tidak sehat, sedang sakit Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan menjamah mereka, kuatkan hati mereka, biar mereka mengambil kesembuhan yang dari Engkau. Biarlah mereka bisa beristirahat dengan baik. Tuhan menjamah kuasa bilur-bilur Yesus, memberikan kesembuhan untuk tubuh saudara-saudara kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa biarlah Indonesia di dalam tangan-Mu, Jemaat GBI Batu Raja dan semua cabang dalam pemeliharaan-Mu Tuhan, diteguhkan dan dikuatkan, dan yang setiap imannya lemah, dikuatkan kembali ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam sorga, pagi hari ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Berkati Bapak Ibu Gembala kami juga Tuhan, yang selalu melayani dan menopang
dan memberikan firman-Mu kepada jemaat-Mu. Juga hari ini kami akan mendengarkan pesan firman-Mu. Tuhan, urapi dan pakai Bapak Gembala dan urapi kami yang mendengarkan Tuhan, sehingga hati kami didapati seperti tanah yang subur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan yang tak henti-hentinya memelihara hidup kita, bahkan ketika kita tidak menyadari pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Karenanya mensyukuri kebaikan Tuhan setiap waktu dalam segala situasi yang kita hadapi akan menolong kita untuk tetap menjadi seorang yang memahami kebaikan-kebaikan Tuhan. Beberapa yang kita tahu adalah ketika seorang sedang terpapar virus 3-5 hari, dengan istirahat, dengan menjaga kekuatan tubuhnya, imunitasnya, dia boleh pulih kembali. Jadi kita tetap harus fokus kepada pertolongan Tuhan, upaya yang kita lakukan sejalan dengan keyakinan kita bahwa Allah pelihara kita. Puji Tuhan. Kalau kita masih kebaktian dengan kombinasi seperti ini, hanya untuk memastikan bahwa Bapak Ibu Saudara tetap ada di dalam keadaan yang baik dan aman. Ya, puji Tuhan. Semoga minggu depan kita bisa membuat kebaktian sore. Karena sejujurnya yang saya tahu adalah mengikuti kebaktian secara Zoom dengan perangkat yang sangat terbatas, sinyal yang sering terganggu, sangat berbeda ketika jemaat datang berbakti. Itu saja yang saya pikir. Jemaat yang sore mungkin karena kesibukannya tidak bisa mengikuti kebaktian pagi, Zoom-nya juga mungkin juga tidak bisa diikutinya, sehingga yang saya tahu dalam waktu-waktu yang lalu ada yang sampai tidak kebaktian sampai pada kebaktian sore diselenggarakan. Nah, saya percaya bahwa kunci hubungan kita dengan Tuhan akan menentukan banyak dalam hidup kita, secara rohani, secara rumah tangga, maupun juga dalam segala hal yang kita lakukan. Sumber pertolongan dan kehidupan kita datang dari Tuhan. Menjauh dan membuat renggang kehidupan itu membahayakan. Karenanya pagi hari ini kita mau melihat kembali, saya ingin menyegarkan ingatan kita tentang bahwa kita harus terus bertumbuh dalam Tuhan, tapi tantangannya selalu menghadang ketika orang membiarkan celah-celah itu datang dalam hidupnya. Kesempurnaan di dalam Kristus adalah bentuk lain dari kedewasaan. Bahwa orang yang dewasa dalam Kristus masih punya kekurangan, kelemahan. Karena sempurna di sini bukanlah sempurna seperti Allah yang absolut, tetapi teleos, sempurna pada tahapan-tahapannya. Jadi kalau orang disebut sempurna pada tahapannya, tentu di sisi yang lain dia juga punya kekurangan-kekurangan. Tetapi kerinduan dan upaya oleh kasih karunia Allah untuk menjadi serupa seperti Yesus, itu menjadi sebuah keharusan dalam perjalanan hidup orang Kristen. Jadi jangan alergi dengan kata sempurna di dalam Kristus, sebab dia memang merancangnya. Ketika Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya hukum, dia berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna adanya. Jadi dalam banyak hal kita harus mengejar pertumbuhan rohani kita. Sebab kemalasan adalah sebuah bahaya yang besar, yang sangat menghalangi, menghambat. Kalau Anda malas berdoa, malas membaca, merenungkan firman, malas melakukan kehendak Allah,
maka itu kehidupan yang tidak mungkin bertumbuh di dalam Tuhan. Kehidupan sehari-hari menunjukkan seperti dalam Amsal, orang malas tidak bisa melakukan apapun juga. Dia seperti engsel yang berputar di tempatnya, tidak bergerak kemana-mana. Tetapi ketekunan, kerajinan dalam segala hal, termasuk dalam hal yang rohani, akan mendorong kita bertumbuh dalam Tuhan. Salah satu musuh terbesar adalah kemalasan di zona yang dianggap nyaman bagi dia. Ya, karenanya tantangan seringkali dipakai Tuhan, ujian, masalah, supaya kita bergerak maju di dalam Tuhan. Karena salah satu pemikiran orang yang tidak mau berproses dalam kedewasaan, dia berharap semua secara instan. Hanya mie instan atau makanan instan yang lain disebut kemajuan, dan itu sebuah kenyataan. Tapi pertumbuhan rohani secara instan tidak ada. Anda tidak bisa bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus secara instan, tumpang tangan, dituangi minyak 1 liter seumpama. Tapi Anda harus tiap-tiap hari bersekutu dengan Tuhan. Oke? Kita lihat yang kedua, kemacetan yang pertama adalah ketika tanah hati kita tidak menjadi tanah yang subur. Ini bahaya, mendengar dan kemudian tidak punya kesempatan untuk bertumbuh. Yang kedua, kemacetan yang kedua, bisa bantu diklik ya. Ini orang yang sudah di dalam Tuhan, sudah percaya, tapi masih ingin kembali. Jadi dia seperti hidup dalam dua dunia. Dia ingin keselamatan dan anugerah Tuhan, tapi dia juga masih ingin berkubang dalam dosa. Masih senang melakukan hal-hal yang seharusnya sudah ditinggalkan, karena dia tahu itu adalah sesuatu yang mendatangkan jerat dan kematian secara rohani. Ya, sudah percaya, sudah diselamatkan, tapi aneh, masih ingin, masih senang hidup dalam dosa. Orang yang sudah diselamatkan bisa jatuh dalam dosa, tetapi dia akan bangkit kembali. Beda dengan orang yang menyenanginya, dia senang tinggal di dalamnya, dia menenggelamkan diri di dalamnya. Ya, itu bukan sebuah hal yang baik untuk bertumbuh dalam Tuhan. Yang ketiga, kita tahu orang yang mau hidup bagi Kristus, mau berbuah, mau berguna dan berkenan bagi Allah, dia harus mati bagi dosa. Jadi ketika tantangan datang, dia tidak serta-merta meresponinya. Yang keempat, kita lihat rumah yang bersih tapi tidak diisi. Rumah yang bersih tapi kosong, kata Tuhan, maka keadaannya bisa 7 kali lebih buruk dari sebelumnya. Dan kita kemarin terakhir melihatnya, supaya kita menjaga agar yang sudah bersih itu tidak jadi kosong. Yang pertama adalah hiduplah dalam kesucian dan kebenaran. Orang yang sudah dilepaskan, dimerdekakan dari dosa oleh anugerah dan kerinduan, oleh upaya dan usaha, dia mau hidup dalam kesucian dan kebenaran. Kemudian dia harus berserah dan percaya penuh kepada Roh Kudus supaya dipimpinnya. Bagaimana Roh Kudus mau memimpin seseorang kalau dia sendiri tidak menyerahkan dirinya? Dalam kemajuan teknologi yang diterapkan di dalam dunia otomotif, ada kendali otomotif yang digerakkan sepenuhnya, sehingga tidak ada pengemudi, tapi dengan panduan sinyal satelit dan sebagainya, kendaraan itu bisa berjalan belok kiri, belok kanan, maju dan berhenti sesuai dengan apa yang diprogramkan. Tapi bayangkanlah jika sudah diatur secara otomatis, tapi pengemudinya masih berusaha melakukannya secara manual. Tentu terjadi kekacauan. Waktu Roh Kudus ingin memimpin hidup seseorang, keinginan manusia lama haruslah ditaklukkan dan diserahkan kepada Roh Kudus. Kalau tidak, akan ada 2 tuan dalam hidup kita. Satu saat Roh Kudus ingin memimpin kita,
membimbing kita, tapi keinginan hati kita melampaui kekuatan Roh Kudus untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Sehingga hidup seperti ini sama seperti sopir yang mengendarai kendaraan yang otomatis, tapi dia melakukan secara manual, tidak berfungsi semua fasilitas yang ada di kendaraan itu. Dan caranya adalah terus-menerus mengisi hati dengan pikiran, dengan firman yang ditaburkan. Tujuannya apa? Efesus 4 ayat 23 berkata, supaya engkau dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi kalau kita terus dibaharui dalam roh kita dan pikiran kita, maka kita bergerak maju, bertumbuh. Jangan stuck, jangan berhenti pada satu titik. Betapapun indahnya perjalanan itu, betapapun kemenangan besar yang kita sudah terima, tapi bergeraklah maju, terus dibaharui dari hari ke hari. Orang yang rindu terus dibaharui oleh Roh Kudus, pikirannya, hatinya, maka dia menjadi tanah yang subur untuk dibawa kepada kedewasaan. Jangan pernah memberikan kesempatan kepada iblis dengan membuka celah ketika hal-hal yang salah atau hal-hal yang mungkin secara alami bisa saja terjadi. Karena ayat 26 berbicara, kalau Anda marah, kalau kamu marah, selesaikan sebelum matahari terbenam. Jadi orang bisa marah, tapi selesaikan. Tentu marahnya tidak menjadi manusia pemarah, apa-apa marah. Satu hari ada seorang teman akrab bilang, dia kerja di sebuah perusahaan yang bos besarnya ada di provinsi yang lain. Kalau anak bos itu datang dia selalu marah. Terus saya tanya, kenapa marah? Ya bos harus marah katanya. Kalau nggak marah bukan bos. Jadi dia dikenal sebagai anak bos yang mengambil alih, pengawas dan sebagainya, selalu marah. Kalau orang selalu marah, itu berbeda. Mungkin ada kesalahan yang terus-menerus dibuat, ada sistem yang salah mungkin. Tapi bukanlah hal yang baik kalau kita terbiasa jadi pemarah. Walaupun marah tidaklah dosa. Anak harus dimarahi ketika kesalahan dilakukan berulang-ulang. Tuhan marah ketika bait suci disalahgunakan. Tuhan marah kepada pemimpin-pemimpin agama yang bebal. Tuhan marah dan mengecam dengan keras. Jadi jangan kemudian berkata, oh marah itu pasti dosa. Tidak. Tapi kemarahan bisa saja bentuk sebuah koreksi. Jangan kemudian Anda berkata, tidak boleh marah. Bisa marah, tapi jangan berdosa dengan kemarahanmu. Salah satunya, kita harus menyelesaikan. Jangan berlarut-larut. Kemudian kemarin kita lihat ini dua daya tarik yang kuat. Satu secara alami, gravitasi dosa akan menarik kita terus turun dan jatuh. Tapi daya dorong Roh Kudus akan mendorong kita ke arah pertumbuhan di dalam Kristus. Kita hidup dalam dua kekuatan seperti ini. Dalam manusia, daging kita ada kekuatan untuk menyeret kita atau membiarkan kita terseret dalam kelemahan dan kejatuhan. Tapi Roh Kudus yang di dalam kita terus mendorong, memotivasi kita untuk bergerak maju, meskipun kita tidak mudah memikul salib. Ya. Jadi kuncinya adalah hidup dalam kebenaran dan kesucian. Relakan dirimu untuk memikul setiap beban salibmu yang Allah rancang untuk membuat kita dewasa. Tiap kita punya salib yang berbeda. Jangan iri dengan salib orang lain, baik dalam beratnya, dalam kesukarannya, dalam kemuliaannya. Satu hari ketika kita memotong salib kita dan membuat ringan, kita akan kehilangan peluang yang paling berharga dalam hidup kita. Ada sebuah animasi dengan ilustrasi yang bagus. Orang rame-rame di dalam Kristus memikul salib yang panjang dan berat. Dan kemudian dia berpikir salib ini membebani dia. Yang lain terseok-seok, kemudian dia berusaha memotong sebagian ujung salib itu. Dan dia rasa nyaman. Ketika perjalanan semakin berat, dia berpikir, kenapa tidak kupotong lagi? Toh saya tetap pikul salibnya. Dan sampai pada ukuran yang paling mini, yang masih terbentuk
atau membentuk salib, tapi sudah jauh dari ukuran yang semula. Tiba-tiba di depannya ada jurang. Dan semua orang bisa memasang salibnya untuk menjembatani jurang itu dan melewati dengan selamat. Tapi dia, karena di sepanjang perjalanan telah memotong ujung salib itu sehingga sangat pendek, tidak bisa menjadi jembatan untuk dia diseberangi ke tempat yang lain. Saudara, satu hari salib kita akan digantikan dengan mahkota. Karenanya Tuhan ingin kita setia, memikul setiap beban dan tanggung jawab yang dalam rancangan Tuhan. Bahkan jika itu kesukaran yang Allah izinkan bukan karena kita, tapi karena orang lain, tapi Allah mengizinkannya, tetaplah setia. Amin. Jangan bersungut-sungut. Kemudian kita lihat ini sesuatu yang secara nalar pasti kita setuju. Gambar ini masih pakai bensin ya. Bensin sudah nggak ada lagi. Nah, kalau botol diisi bensin, bahan cairan yang mudah terbakar, kemudian dikasih api gambar yang kedua, maka kita tahu dengan mudah, dengan jelas terjadi sebuah sambaran api. Botol itu pecah dan gambar yang keempat semuanya remuk. Betul ya? Paham kan pasti? Paham, karena kita tahu tidak ada upaya untuk menghentikan ketika proses pertama menjadi proses yang kedua. Yang paling benar adalah tidak melakukan proses yang pertama. Karena ketika yang pertama dilakukan, dia akan terus menerus, tidak bisa dihentikan. Nah, pikiran yang dewasa paham proses aksi dan akibat. Kalau dilakukan, pasti akan terjadi. Saya taruh api, pasti begini dan begini dan begini, dan kemudian meledak. Pikiran dewasa paham akan akibat dari suatu tindakan. Banyak orang berkata, buat dulu, baru pikirin. Pusing amat. Ya kan? Betapa cerobohnya orang yang berpikir, buat dulu, lakukan dulu, baru nanti pikir. Itulah yang terjadi. Seperti menaruh api dalam botol dari bahan yang mudah terbakar. Pikiran dewasa berkata, kalau aku taruh api, bisa terjadi ledakan dan tidak dapat ditolong lagi. Tapi pikiran kanak-kanak berpikir, kalau aku main api, bisa stop, enggak ledak, enggak membahayakan. Itu pikiran anak-anak, tidak memahami resiko dari tindakannya. Hukum sebab akibat, aksi dan akibat, itu seringkali dalam pikiran anak-anak, oh kalau saya melakukan ini enggak apa-apa, ya kan? Hati-hati dengan pemikiran kekanak-kanakan dalam hidup ini. Hidup kita cuma satu kali. Kalau terus diisi dengan tindakan-tindakan yang berwawasan kekanak-kanaan, maka kita bermain-main dengan waktu. Satu hari kita kehilangan kesempatan, dan kita pun harus menuainya. Anak muda yang hidup membiarkan semua yang dia ingin lakukan, harus membaca kitab pengkhotbah. Sebab pengkhotbah kemudian menyimpulkan, takutlah akan Tuhan dan dia akan membawa engkau ke pengadilannya. Jadi orang yang tidak memikirkan akibat dari semua tindakannya sangat berbahaya dan sangat kekanak-kanakan. Kita akan sampai pada bagian terakhir dari pelajaran ini. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Mari kita semua bisa membaca dari Yohanes pasal 15. Saya sengaja membaca 8 ayat walaupun panjang supaya kita menangkap sesuatu. Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai ayat 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri
kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, ayat 5, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita lihat hal yang kedua dari kehidupan seorang Kristen yang dipimpin, dituntun seperti Roma 8 ayat 14 adalah kehidupan yang berbuah, yang buahnya menyenangkan hati Tuhan. Dia menanam kita dalam hidup di bumi ini supaya kita berbuah di rumah tangga, di pekerjaan, di tengah dunia sehari-hari kita. Kekristenan yang tidak menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan, itu berarti melenceng. Kalau pakai bahasa Alkitab, hamartia, berdosa. Karena Allah tidak merancangnya seperti itu. Dia memberkati kita, menyelamatkan kita, menolong kita, memelihara kita supaya kita berbuah dan buah kita menyenangkan hatinya. Sehingga dikatakan dalam ayat 8, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi seorang Kristen yang tidak berbuah, apakah dia seorang murid Kristus yang sejati? Kita berkata tidak pasti. Nah, saya membawa kita kepada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di beberapa ayat yang akan menolong kita untuk melihatnya. Ayat yang keempat, karena ini mudah untuk dicerna. Tetaplah bersatu dengan aku, dan aku pun akan tetap bersatu dengan kalian. Saya merenungkan ayat ini sedikit berbeda dengan terjemahan standar 1974. Tetaplah bersatu dengan aku, dan aku pun. Saudara lihat, kenapa ayat ini berkata, kalau engkau tetap bersatu dengan aku pun akan tetap bersatu dengan kalian. Jadi kalau kita tidak bersatu dengan Tuhan, apakah Tuhan akan bersatu dengan kita? Halo? Yang di rumah maupun yang di gereja. Kenapa Tuhan berkata tetaplah bersatu dengan aku, dan aku pun akan bersatu dengan kalian? Jadi kalau kalian tidak mau menyatu dengan aku juga gak mau. Apakah Tuhan kekanak-kanaan? Tidak. Tuhan melihat orang ini tidak punya respon, tidak punya kerinduan, tidak punya keinginan. Dan Tuhan pernah berkata, jangan beri mutiara kepada babi, karena tidak berharga baginya. Kalau dia tidak rindu, tidak ingin, tidak berupaya menyatu dengan aku pun gak mau. Wah, jangan kita salah berpikir tentang karunia, kemurahan, dan anugerah Tuhan. Ada orang berkata, pokoknya aku panggil Tuhan, dia harus hadir. Enggak. Dia ingin menyatu dengan kita kalau kita tinggal di dalam Dia. Mari camkan ini dalam pikiran dan hati kita. Sama seperti dalam Wahyu pasal yang ketiga, ketika dia berkata, aku mengetok pintu. Siapa yang membuka, aku akan masuk dan makan bersama dengan dia. Dia menawarkan, tapi respon pemilik rumah adalah dia harus membukakan pintunya. Dalam gambar yang terkenal, Yesus mengetok pintu dari sebuah ruangan atau sebuah rumah. Dan waktu lukisan itu dibuat, sudah selesai, dia menunjukkan kepada kawan-kawannya. Dan kemudian ada yang berkomentar, lukisanmu bagus, luar biasa, menggambarkan Tuhan yang rindu menyatu dengan kita. Tapi kayaknya ada yang ketinggalan. Apa itu? Kata pelukisnya, gak ada gagangnya. Oh, dia bilang sengaja, aku gak buat gagang, karena pintu hatimu
hanya Engkau bisa yang membukanya. Aku tidak bisa membukanya dari luar, meskipun aku Tuhan. Saudara lihat respon kita yang memadai. Pada akhirnya yang membedakan satu dengan yang lain. Dia mengetuk pintu, tapi yang membukakan haruslah kita. Paham Bapak Ibu ya? Dia ingin menyatu dengan engkau, tapi engkau yang tinggal di dalam dia. Kalau engkau menjauh, menggeser, kalimat ini tidak berlaku. Dia tidak menyatu. Cabang sendiri tidak dapat berbuah kecuali kalau ia tetap pada pohonnya. Demikian juga kalian hanya dapat berbuah kalau tetap bersatu dengan aku. Jadi dua kerugiannya. Tuhan tidak akan tinggal menyatu dan orang itu tidak akan pernah dapat berbuah. Jadi siapa yang harus memulai? Kita. Dia telah menyediakan, tapi kitalah yang harus memulai. Tuhan, datanglah dalam hidup saya. Saya menyerahkan hidup saya di dalam Engkau. Itu sesuatu yang wajar. Hubungan yang timbal balik dan sepadan adalah sebuah hal yang benar. Allah sangat mengasihi orang berdosa. Tapi kalau orang berdosa itu tidak mau memberi dirinya untuk diampuni, tidak akan mungkin ada pengampunan dan pemulihan. Orang berdosa yang dikasihi Tuhan dengan sangat luar biasa itu harus mengakui dirinya dan menyatu dengan Tuhan. Ayat yang kelima berkata, akulah pohon anggur dan kalian cabang-cabangnya. Orang yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah banyak, sebab tanpa aku kalian tidak dapat berbuat apa-apa. Mengulang kembali penegasan dalam ayat yang keempat. Ayat 6, orang yang tidak tetap bersatu dengan aku akan dibuang seperti cabang, lalu menjadi kering. Cabang-cabang yang seperti itu akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api, lalu dibakar. Kenapa dibakar? Sayang. Pemilik pohon ini akan berkata, karena tidak berguna. Sehingga ketika pelayanan Yohanes Pembaptis menggetarkan orang-orang di zaman itu sebagai sebuah persiapan untuk menerima datangnya Mesias, khotbahnya sangat keras. Bertobatlah kalian, bertobatlah, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Pohon yang tidak berbuah akan ditebangnya. Saudara, sekali lagi, seorang murid Kristus, anak Tuhan, hidupnya harus berbuah. Buah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kemacetan yang kelima ini kita lihat bahwa hubungan dengan Kristus tidak terus menerus, tidak konsisten. Banyak orang atau sebagian orang yang tidak bertumbuh dirusakkan oleh cara seperti ini. Sebentar nempel, sebentar lepas. Kok bisa Tuhan? Kok bisa Pak? Ya bisa, karena itu keputusanmu. Kalau engkau mau membawa hidupmu dekat dengan Tuhan, engkau seperti pohon yang ranting yang ditempelkan ke pohon. Karena ini tidak sepenuhnya bicara tentang pohon. Kalau ranting pohon dilekatkan, kecuali angin besar atau kemudian dipatahkan, atau mungkin sesuatu di luar dari kekuatan kemampuan menanggungnya, dia akan patah. Tapi ini bicara tentang manusia. Kehendak kita bisa membuat kita hari ini nempel, besok lagi kita lepas dari Tuhan. Begitu Bapak Ibu ya? Ada orang begitu kan? Ada gak yang begini? Bisa kita lihat, hari ini mendekat. Kalau sudah dapat sesuatu dia menjauh. Dalam bacaan kitab Hakim-Hakim, sekali lagi sejarah bangsa Israel di masa lampau membuktikan. Ada orang-orang yang seperti bangsa Israel di masa lampau. Saat mereka dalam kesusahan dia berseru mencari Tuhan. Ketika Tuhan menolong dan membangkitkan pemimpin, mereka bersuka cita. Tapi ketika semua jadi nyaman dan tenang, mereka mulai meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan, dan melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan.
Kemudian Tuhan izinkan bencana, kehinaan, kengerian datang. Dalam akumulasi penderitaan mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan menolong mereka. Tapi setelah ditolong, mereka melakukan hal yang itu lagi. Anda bisa baca kitab Hakim-Hakim. Menyedihkan, mengerikan. Dan itu sesuatu yang juga tidak jarang dilakukan oleh orang-orang Kristen di hari-hari ini. Tidak konsisten. Bahasa Jawanya mungkin anggot-anggotan, ya kan? Suka-suka dia. Kalau dia lagi senang, dia cari Tuhan, hatinya digerakkan oleh sesuatu yang menyenangkan, dia cari Tuhan, dia nempel. Tapi kalau enggak, dia menjauh. Ada orang juga begitu dalam pelayanan, suka-suka dia. Kalau aku lagi suka, aku mau melayani. Kalau aku lagi suka, aku mau memikul beban itu. Tapi kalau aku lagi gak suka, aku tinggalkan. Hidup-hidupku dewek. Saudara, orang seperti ini sangat tergantung dengan situasi sekitarnya. Tidak bergantung penuh kepada Kristus, pokok anggur yang benar itu. Dia hanya nyender, bergantung, mengandalkan Tuhan di saat dia merasa tidak mampu lagi. Tapi waktu dia bisa mengatasinya, dia akan tinggalkan. Dia akan menjauh, membuat jarak yang berbahaya, membuat celah yang berbahaya. Ingatlah, kemampuan untuk menjalani hidup baru dan terus berbuah hanya bisa kita dapat dengan cara tinggal di dalam Kristus. Katakan dengan saya sama-sama, tinggal di dalam Kristus. Menyatu dengan Kristus. Menjauh daripadanya, membuat jarak daripada Tuhan akan menjadi celah. Membuat kita lemah, seperti pohon yang rantingnya patah. Sangat berbahaya. Kalau ini pohon anggur, rantingnya patah, dan kemudian dia akan kering. Tuhan ingatkan kita jangan menjadi seperti ranting yang memisahkan diri. Karena berulang-ulang dalam ayat yang keempat, 5 dan 6. Menyatu dengan aku, supaya aku pun menyatu dengan engkau. Sebab ketika kita keluar dan membuat jarak dari Tuhan, kita akan kering, patah, seperti ranting yang patah. Dan satu hari akan menjadi tidak berguna. Ayat 6 tadi kita baca, orang yang tidak tetap bersatu dengan aku akan dibuang seperti cabang, lalu menjadi kering. Cabang-cabang yang seperti itu akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api, lalu dibakar. Apakah ini rancangan Tuhan? Tidak, bukan. Tapi ini yang akan terjadi kalau seseorang menjauh dari Tuhan. Setelah dia menyediakan sebuah anugerah yang besar, setelah dia menyediakan sejumlah cara untuk menempel dengan dia, setelah dia memberkati kita dengan keselamatan, roh yang baru, hati yang haus lapar akan Tuhan. Tapi ketika si pemilik hati ini membuka celah kepada dunia, kepada hal-hal yang lama yang dia sudah tinggalkan, maka dia kehilangan kasih akan Tuhan. Anak kecil yang terlalu banyak jajan makanan-makanan yang tidak berguna bagi kesehatannya. Kalau orang tuanya mencoba memberikan makanan yang bergizi dan sehat, anak akan berkata, sudah kenyang. Ya kan? Kasih permen, kasih makanan-makanan yang sudah punya kalori tertentu. Maka ketika dikasih makanan yang berguna bagi kesehatan tubuhnya, anak ini akan menolaknya. Karenanya disebut junk food, makanan sampah. Sebetulnya bukan tidak berguna sama sekali. Tapi ketika diberikan secara salah, maka dia bisa menahan rasa lapar.
Dia bisa membuat dirinya yang sebetulnya membutuhkan yang lebih bergizi tidak lagi dapat menerimanya. Hati kita, tanah hati kita, kalau sudah dipenuhi syarat dengan hal-hal dari dunia, maka kita tidak lagi rindu akan Tuhan. Kalau mencari Tuhan tidak lagi menjadi kerinduan dalam hidup seseorang, maka kita bisa berkata, jangan-jangan hatinya telah penuh dengan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Pada awalnya Tuhanlah yang memberikannya. Tuhan memberikan mata yang indah untuk melihat, Tuhan memberikan indera, Tuhan memberikan kekuatan untuk dia mengumpulkan dan memiliki semuanya. Tuhan yang memberikan selera, keinginan-keinginan, harapan-harapan. Ketika semuanya telah terpenuhi, hatinya meninggalkan Tuhan. Satu contoh mudah ketika kita bicara tentang Raja Salomo. Di masa mudanya ketika Tuhan tanya, apa yang mau aku berikan kepadamu? Minta apa saja. Anak muda ini berkata, aku enggak mau yang lain. Aku enggak mau kekayaan, kemuliaan, nyawa musuh-musuh ayahku. Karena dia sendiri belum punya musuh. Tapi berikan aku hati yang bijak, hati yang berhikmat, supaya aku bisa memimpin bangsa ini. Sebuah permintaan yang luar biasa. Sehingga Tuhan senang dengan doanya. Tuhan memberkati dia dengan hikmat lebih dari orang lain. Tapi dengan hikmat yang daripadanya, dia menjadi kaya, dia menjadi jaya, dia menjadi memiliki segala sesuatu dan mengejarnya, meninggalkan sang pemberi. Kalau kita demi mendapatkan apa yang seharusnya menjadi bonus dalam hidup, dan meninggalkan Tuhan sang pemberi itu, inilah kesalahan terbesar dari Salomo. Ketika dengan hikmatnya dia mendapat semua, dikagumi orang, dia jadi kaya raya, dia mengumpulkan baginya hal-hal yang tidak pernah terpikirkan bagi kita. Apa yang menyenangkan hati anak manusia, gundik katanya, itu yang dia kumpulkan. Dia mengkoleksinya dengan luar biasa. Hatinya menjauh dari Tuhan. Hatinya telah tawar terhadap Tuhan. Saudara, apakah Allah tidak ingin memberkati kita? Berkat itu datang dari Tuhan. Tapi biarlah hatimu tetap mengasihi Tuhan. Bahwa ini tidak mudah, benar. Tapi kita harus berjuang supaya hati kita tetap milik Tuhan. Amin. Allah ingin membawa kita pada tingkatan-tingkatan yang seperti Dia rancang. Tapi apakah kita rela? Apakah kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya, hati kita kepada Tuhan? Atau ketika Dia mengizinkan banyak kesulitan, tantangan dalam hidup kita, banyak orang fokus dengan masalahnya, sakitnya, kekurangannya, penderitaannya, dan dia kepahitan atau tawar hati dengan Tuhan. Mungkin bertanya, kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa saya mengalami hal seperti ini? Karena ukuran perkenanan dan kasih Tuhan dikecilkan hanya bicara tentang kecukupan, kelimpahan, dan sesuatu yang fana. Dia lupa bahwa Tuhan mengasihi dia dengan memberikan nyawanya. Jangan menjadi seperti ranting yang patah. Ada hal yang kalau kita lihat orang-orang kuno itu menangkap kera dengan tidak membunuh. Salah satu caranya seperti ini. Ya kan? Ada barang atau bejana dari besi atau barang yang keras, mulutnya kecil dan bawahnya besar, dan di dalam wadah itu dikasih kacang atau makanan yang disukai oleh monyet. Dan sangat kuat. Kecil masuknya dan besar dalamnya. Monyet senang dengan apa yang ada di dalamnya. Dan dia pasti mengambilnya. Tapi ketika dia mengambilnya,
Tangannya tidak bisa keluar. Karena lebih mudah masuk daripada keluar. Bubu. Orang-orang di sungai memasang bubu. Masuknya gampang. Di arus yang deras orang memasang mulutnya ke arah arus itu. Tapi di dalamnya kemudian ada cara sehingga ikan ini tidak bisa keluar lagi setelah masuk. Kita bisa masuk dalam jebakan-jebakan hidup seperti ini. Kalau kita tanya, "Nyet, kenapa kau tertangkap, Nyet?" Ya kan? Aku mau lepaskan diri, aku berusaha. Tapi kenapa enggak bisa? Karena dia tidak bisa, dia fokus kepada cara melepaskan diri. Kita pasti bisa berkata, salahnya satu saja, Nyet. Lepaskan kacang-kacangannya. Betul? Betul enggak? Karena tangannya enggak mau lepas. Tangannya tetap ingin menggenggam. Tapi kalau dia rela lepaskan umpan itu, dia bisa lolos. Saudara, terpikirkah kita bahwa iblis seringkali memakai cara yang sama? Tuhan menyediakan bagi kita pengampunan dan penebusan. Tapi selama kita tidak mau melepaskan sesuatu yang kita ingini, maka kita akan menjadi sebuah atau satu mangsa yang lemah. Dengan mudah kita akan terjerat. Mungkin kita berkata coba lepaskan saja. Tapi kalimat sederhana coba lepaskan saja ternyata sulit untuk dilakukan. Coba lepaskan cerewetmu itu. Coba lepaskan tamakmu itu. Coba lepaskan sakit hatimu itu. Coba lepaskan keinginan-keinginan yang salahmu. Coba lepaskan malasmu itu. Coba lepaskan dendammu itu. Coba lepaskan serakahmu itu. Mudah ngomongnya. Tapi banyak orang tidak pernah mau melepaskan itu. Dan dia akan terikat terus. Tuhan ingin kita melepaskan diri dari berbagai ikatan dosa. Dan hanya mengikatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita bicara tentang grafik kehidupan orang Kristen, orang yang dewasa, saudara bisa lihat ada sebuah batas yang mungkin tidak terlalu jelas di bawah. Warna biru, putus-putus. Itu ketika seorang hidup di dalam dosa, saya dan saudara, kemudian kita dipanggil jadi lahir baru. Kita dibasuh dengan air dan Roh Kudus. Kita disebut seorang yang dilahirkan kembali. Kalau kita mau membaca Yohanes pasal 13, memang Tuhan juga berbicara hal yang lain dari kalimat ini dan kemudian dia cerita sesuatu. Tapi mari saya membacakan buat kita semua Yohanes 13 ayat 10. Waktu Petrus berkata, jangan hanya kakiku saja tapi juga tangan dan kepalaku. Ini sebuah kiasan. Petrus ingin melakukannya secara harafiah. Ayat 10 kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Nah, kalimat hanya tidak semua dia sedang bicara kepada murid-muridnya tentang seorang pengkhianat. Tapi kalimat yang lain dia berbicara ketika seorang telah dilahirkan kembali, dia jadi manusia baru. Yesus memperumpamakan seperti orang yang sudah dimandikan bersih dari ujung kepala sampai kaki. Dalam perjalanan, orang-orang di zaman dulu juga berjalan, tidak ada jalan cor, tidak ada jalan aspal, tidak ada jalan yang seperti orang sekarang,
dilapisi bahan sehingga tidak ada debu, tapi selalu ada debu, kotoran yang ada di jalan. Sehingga ketika orang masuk ke rumah, ada seorang dulos, seorang hamba dalam strata yang paling rendah menyambut tamu dan mencuci kakinya. Ini sebuah tradisi supaya dia masuk ke rumah, dia bersih. Yang paling kotor bagian kakinya, karena dia berjalan dengan kasut, dengan sendal, dan banyak debu yang bisa nempel, sehingga dia dibasuh kakinya saja. Tapi karena dia sudah mandi, dia sudah bersih, bahkan mungkin sudah berurap dengan minyak, maka dia nggak perlu mandi kembali. Yesus menggunakan tradisi ini, adat istiadat ini dengan pengertian secara rohani. Seorang yang sudah dilahirkan kembali, dia sudah diterima Tuhan, diterima Bapa, manusia baru dalam Kristus. Tapi dalam perjalanan pengiringan berdasarkan lamanya waktu, orang punya grafik iman, kesucian, ketaatan naik turun. Tapi saya ingin mengingatkan kita bahwa kita berbeda dengan orang yang masih hidup dalam dosa, yang menikmati dosanya. Seperti tadi awal saya bilang, orang dewasa dalam Kristus bisa saja jatuh dalam dosa. Tapi lihat grafiknya. Kalau grafik garis merah putus-putus itu bicara tentang satu batas hidup orang benar, maka dia bisa bergerak naik, dan ketika susah atau mungkin ketika diberkati, dia kemudian bisa turun lagi. Ketika suasana tenang, dia bisa turun lagi. Jadi grafiknya pasti tidak rata. Begitu Bapak Ibu ya. Betul ya? Tapi perhatikan trennya, kecenderungannya. Sama seperti kalau kita lihat monitor dari orang yang sakit, dipasangi monitornya, setidaknya dia tetap ada begini, sebuah tanda kehidupan. Tapi kalau tandanya begini terus apa? Tandanya apa Bapak Ibu? Gak pernah lihat orang yang sudah hampir mati itu. Dia landai aja, putus, selesai dah. Orang berdosa dan orang benar yang masih hidup di dunia juga bisa mengalami grafik seperti ini. Tapi bedanya orang di dalam dosa, dia ingin berbuat baik, tapi selama dia tidak dilahirkan baru, Yohanes pasal 3 menjelaskan, kamu gak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kenapa ini penting? Coba kita lihat Yohanes 3 sekali lagi. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Yesus sampaikan ini kepada seorang pemimpin agama, guru agama bangsa. Jangan ragukan reputasinya, jangan ragukan keilmuan agamanya, jangan ragukan semua yang melekat padanya, karena dia satu dari 62 orang pemimpin utama yang disebut majelis atau anggota dari Sanhedrin. Ketika dia datang pada saat malam karena dia rindu, dia tidak berani siang takut diketahui orang, dia tanya Tuhan, ayat 2. Atau saya baca dulu ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, guru, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ayat yang ketiga, Yesus menjawab, katanya. Yuk kita baca. Saya enggak ketik di situ. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kemudian Yesus mengulanginya lagi di bawah. Jadi betapa pentingnya dilahirkan kembali. Seorang ke gereja bertahun-tahun selama dia belum dilahirkan kembali, dia gak bisa tinggal. Dia tidak bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Mungkin kita bertanya, bisakah seseorang yang ke gereja dengan rajin tapi belum dilahirkan kembali? Ayo, siapa yang mau mengacungkan tangannya, karena mungkin mulutnya pakai masker semua yang di gereja atau yang di rumah. Bisakah orang yang ke gereja jadi orang Kristen
menghadiri kebaktian-kebaktian, tapi belum dilahirkan kembali. Ada yang mau menjawabnya? Bisa? Bisa atau tidak? Bisa. Yang di rumah bisa tolong monitornya lihat. Jangan yang di rumah bilang apa kata yang di gereja lah. Kami nurut baik. Oke, bisa? Ya. Sebentar kita lihat ya. Bisakah seseorang yang bergereja, rajin, tapi belum dilahirkan kembali atau tidak dilahirkan kembali? Otomatiskah itu? Kalau ke gereja pasti otomatis dia lahir kembali? Ya, Pak Adi sudah jawab tidak ya. Yang lain? Pasti kita sepakat tidak. Maksudnya bisa. Tidak otomatis. Jadi bisa saja orang ke gereja tapi tidak lahir kembali. Karenanya seorang pemimpin agama ini pun diingatkan Tuhan, kalau kau tidak dilahirkan kembali, kau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, kelahiran baru adalah sebuah batas yang membedakan orang di dalam Kristus dan di luar Kristus. Kelahiran kembali adalah sebuah awal dalam perjalanan seorang anak Tuhan untuk dia mencapai kedewasaan dalam Kristus. Kelahiran kembali bicara tentang pertobatan sepenuhnya, penyesalan yang mendalam terhadap semua hidup dalam dosa, dan dia menanggalkan itu, menyerahkannya di kaki salib Tuhan, dan dia memberikan hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan. Bukan hanya sekedar pengenalan atau pengetahuan agamawi saja. Kelahiran baru adalah sebuah proses awal, bukan akhir. Dia harus berjalan terus menerus menjadi orang yang benar, disucikan, dan orang dewasa di dalam Tuhan. Dalam perjalanan itu dia bisa naik turun, tapi trennya sekali lagi, kecenderungannya selalu grafiknya naik ke atas, bukan turun. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita lapar dan haus akan Dia. Ada kelemahan, ada kekurangan, tetapi kita tidak membesar-besarkan itu untuk membuat kita tetap tinggal dalam kelemahan. Ayo kita bangkit. Waktu kita tidak banyak, hidup di bumi terbatas. Jangan berpikir kita masih akan hidup 1000 tahun lagi, tapi satu hari pengembaraan kita selesai. Kalau waktunya habis dan kemudian kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, Anda pasti mengerti betapa itu menyedihkan hati Tuhan. Dan itu sebuah kegagalan dalam hidup, meskipun dia berhasil dalam bidang yang lain dalam hidup. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdiri, kita akan doa. Yang mau terus bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan, dia boleh mengangkat hatinya dan berkata kepada Tuhan, "Kuserahkan segenap hidupku. Roh Kudus pimpin aku senantiasa. Condongkan hatiku setiap waktu, dan biarlah seperti yang Tuhan mau, hatiku terus melekat kepada Tuhan." Saya senang mengulang apa yang dikatakan oleh seorang dokter yang menjadi misionaris, yang diutus ke Afrika. Dikala Afrika masih hutan belantara, suku-suku masih saling membunuh. Dalam perjalanan misinya, dia diutus ke daerah pantai, di banyak kota, di banyak penduduk. Misionaris yang lain juga ada di sana. Tapi dia tahu dia harus masuk lebih dalam, dia harus bergerak lebih jauh, dan resikonya adalah penyakit malaria, kematian karena serangan penduduk lokal yang masih primitif. Dia bersama istri dan anak-anaknya. Satu doa yang paling hebat dari dokter yang menjadi misionaris ini adalah, "Utus aku kemana engkau mau,
asal sertai aku. Lepaskan aku dari segala ikatan, kecuali oleh kasih-Mu. Tanggungkanlah ke atasku segala beban, seberat apapun, asal Engkau memberikan kekuatan untuk aku memikulnya. Ini doa yang luar biasa. Pagi hari ini, meskipun Anda bukan seorang misionaris yang diutus ke sebuah daerah yang masih gelap dari kemajuan, dari kebudayaan, tapi maukah engkau juga mengamini doa dari Dr. Livingstone ini, supaya engkau bisa bergerak maju mengikuti perjalanan Tuhan. Dia ingin membawa engkau ke tingkatan rohani yang semakin mendekat kepadanya. Seperti sebuah perjalanan mendaki, tentu tidak mudah. Tapi percayalah, dia sedang memimpin engkau pada satu titik yang teramat mulia, yang kau tidak akan pernah capai tanpa Tuhan memimpin hidupmu. Dia sedang merancang engkau untuk menjadi seperti yang Dia kehendaki, pria dan wanita yang hidupnya berkenan kepadanya, pria dan wanita yang mengasihi Tuhan lebih dari semua yang di dunia. Seorang yang mengasihi Tuhan bukan mengasihi masalahnya, harta bendanya, tapi dia mencintai Tuhan lebih dari semua. Dia menghormati Sang Pemberi lebih dari pemberiannya. Kalau ini juga jadi kerinduan dan doamu, pagi hari ini sebelum tinggalkan ibadah ini, sebelum pulang ke rumah, sebelum kita selesai, pastikan sebuah doa dinaikkan kepada Tuhan, entahkah dari rumah, entahkah dari tempat ini, bahwa engkau ingin mengasihi Tuhan lebih dari semua dan rela melakukannya. Tuhan, ini doa kami pagi hari ini. Kami mau tinggal dekat dengan Tuhan. Kami mau menyatu dengan Tuhan, supaya Engkau juga menyatu dengan kami. Kami tahu Engkau memanggil setiap kami untuk mencapai pertumbuhan kedewasaan serupa seperti Engkau. Kami tahu ada banyak waktu dalam perjalanan ini hati kami tidak tertuju kepada Tuhan, tapi hati kami tertuju kepada hal yang di sekitar kami. Kami menjadi seperti ranting yang kering, yang tidak teraliri kehidupan surgawi. Ketika kami memilih keinginan-keinginan kami, ketika kami membiarkan manusia lama kami menguasai pikiran dan hati kami, ketika hidup kami dituntun ke arah yang bertentangan dengan kehendak-Mu, kami seperti ranting yang menjadi kering dan layu. Ampuni kami, kembalikan kami kepada kasih, seperti kasih mula-mula pada saat kami berjumpa dengan Engkau. Anugerahi kami kemurahan dan belas kasihan-Mu,
supaya kami tidak menyia-nyiakan keselamatan yang telah disediakan Bapa di kayu salib bagi kami. Anak-anak muda sampai orang yang lanjut usia, kami sadar panjang pendeknya umur kami di bumi pada akhirnya akan berhenti pada satu titik. Dan kalau itu tiba harinya bagi kami, biarlah kami telah menyelesaikan apa yang telah menjadi kehendak-Mu. Tuhan, ini doa-Mu yang kami naikkan kepadamu. Ini doa hamba bagi setiap jemaat Tuhan, orang-orang yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Bawa kami pada kedewasaan dan keserupaan seperti Yesus. Tolong kami ya Roh Kudus senantiasa. Terima kasih banyak Bapa. Kami yang di gereja Tuhan berkati. Tubuh jiwa roh kami tetap sehat di dalam Engkau. Bahkan damai sejahtera dan sukacita melimpah atas kami. Para pemusik, penyanyi, multimedia, asyir, Tuhan memberkati kami semua. Juga yang di rumah-rumah, biar kami tetap sehat dan bersukacita di dalam Tuhan. Segala kelemahan tubuh kami menyerahkan dalam tangan Tuhan dan mengambil setiap kekuatan dan pertolongan dari Allah, sehingga kami boleh bersama-sama dengan Tuhan melakukan semua kegiatan kami sehari demi sehari. Terima kasih banyak Bapa. Pujian, syukur dan hormat hanya bagi Engkau saja. Biarlah itu semua menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Persembahan-persembahan kasih, biarlah itu juga memuliakan nama-Mu. Kami sadar berkat datang dari Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk semua kecukupan dari Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang kami terima, baik bagi roh kami, jiwa dan tubuh kami, kesehatan kami, keuangan, pendidikan anak-anak, semuanya kami taruh dalam tangan-Mu dengan pengucapan syukur. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna berlaku atas kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus pagi hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan membawa kita masuk ke rumahnya yang kekal, di sorga yang mulia, di langit yang baru dan bumi yang baru. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.
memberkati Bapak Ibu Saudara semua, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Tuhan memberkati semua. Puji Tuhan ya.